bahwasanya stroke ini mempunyai dua bagian, yang di mana stroke hemorrhagic dan stroke non hemorrhagic. Ya, di mana stroke hemorrhagic itu adalah pendarahan dalam otak, sedangkan yang stroke non hemorrhagic itu adalah penyumbatan dalam otak. Nah, kalau untuk pendarahan dalam otak stroke pendarahan dalam otak tersebut itu bisa terjadi mungkin karena seseorang yang misalnya nih seseorang yang terkena apa seseorang yang mengalami kecelakaan itu karena ada pendarahan bisa disebut juga dengan bisa disebut juga dengan hemorrhagic. Lalu untuk non hemorrhagic tersebut itu bisa melalui seperti penyakit hipertensi, bisa penyakit diabetes dan penyakit yang lainnya. Lalu di sini bahwasanya kita tahu stroke itu tuh merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah infark miokard dan kanker, serta penyebab kecacatan nomor 1 di seluruh dunia. Dampak stroke ini tidak hanya dirasakan oleh penderita, namun juga oleh keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Jadi bukan hanya lansia saja, kita pun yang sekarang masih muda seperti ini pun bisa juga terkena stroke. Lalu di sini untuk klarifikasi lansia itu saya mengambil dari klarifikasi lansia menurut Undang-Undang No 13 tahun 1998, yang dimana kelompok lansia dini ini kelompok yang baru memasuki lansia itu 55 sampai 64 tahun, sedangkan kelompok lansia itu yang 65 tahun ke atas. Lalu untuk kelompok lansia resiko tinggi itu lebih dari 70 tahun. Di sini juga ada saraf otak ya, teman-teman. Di sini ada 12 saraf otak. Mungkin tidak usah saya jelaskan, tetapi otak ini bisa dibilang kepala lah. Jadi setiap hidung, terus bola mata, begitu kita menggerakkan bola mata, kulit kepala, rahang bawah, terus otot lidah dan semuanya itu mempunyai saraf-saraf tersendiri. Mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri dan akan saya kirimkan ke grup ya untuk saraf otaknya. Lalu di sini ada faktor resiko stroke yang tadi saya sempat jelaskan. Faktor yang tidak dapat diubah itu ada 5, yang dimana usia tua, jenis kelamin lebih rentan ke laki-laki, terus ras, riwayat keluarga, dan riwayat stroke sebelumnya. Faktor yang dapat diubah itu hipertensi, diabetes mellitus, dyslipidema, merokok, dan obesitas. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit anatomi fisiologis tentang otak, yang dimana otak merupakan alat tubuh yang sangat penting karena merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh. Bagian dari saraf sentral yang terletak di dalam rongga tengkorak atau kranium ini dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Nah, otak ini terletak dalam rongga kranium, berkembang dari sebuah tabung yang mulanya memperlihatkan 3 pembesaran otak awal. Nah, otak depan menjadi hemisfer cerebri, lalu ada corpus striatum, thalamus, serta hypothalamus. Lalu otak tengah ini ada tegmentum, crus cerebrum, corpus cortigemus, dan otak belakang itu menjadi pons varoli, medulla oblongata, dan cerebellum. Oke, di sini langsung saja. Seperti kita ketahui, pengkajian yang seperti biasa, identitas klien, kita tanya nama, terus kita tanya keluhannya, kalau untuk yang sudah terkena stroke, lalu untuk riwayat penyakit sekarang, penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan kita lakukan pemeriksaan fisik yang 12 saraf tadi. Nanti teman-teman bisa membacanya. Lalu untuk diagnosa saya mengambil 3. Kenapa saya mengambil diagnosa 3 ini untuk penyakit stroke? Karena kita ketahui bahwa risiko perfungsi cerebral tidak efektif berhubungan dengan infark miokard akut itu sangat berhubungan ya dengan penyakit stroke-nya. Lalu untuk defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, yang dimana kita bisa tahu kan orang-orang yang terkena penyakit stroke ini kebanyakan mungkin tidak bisa namanya itu berfungsi lagi untuk mencerna makanan, apalagi yang ketiga intoleransi aktivitas. Kita ketahui juga stroke ini kan bisa sampai tidak bisa menggerakkan tangan, bahkan sampai ada yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Nah, di sini langsung saja untuk yang intervensi dan yang lain-lain mungkin kita sudah ketahui ya, nanti akan saya
tidak saya cantumkan karena itu terlalu panjang. Langsung saja untuk intervensinya saya mengambil tentang room, yang dimana room ini kita ketahui kan kelemahan otot merupakan dampak terbesar pada klien atau pasien stroke. Nah, guna mempertahankan atau memelihara kekuatan otot atau mobilitas persendian dan menstimulasi sirkulasi, maka diperlukan range of motion atau room. Nah, jadi teman-teman sebelumnya saya juga sebenarnya sudah membuat video senam saya sendiri yang membuat senam apa saya memperagakan senam sendiri, tapi mohon maaf saya tidak bisa taruh di sini karena dari tadi susah untuk ditaruh di laptop. Lalu untuk saya sebenarnya ada dua senam. Yang pertama senam itu yaitu senam Kegel, yang dimana untuk mengatasi penyakit stroke juga untuk lansia, dan untuk senam room juga sebenarnya sudah ada, tapi susah untuk saya taruhkan di uh, laptop. Tapi secepatnya nanti kalau misalnya saya sudah selesai mengedit juga atau nanti saya bisa taruh, saya akan share ke teman-teman atau ke grup kita. Oke, itu saja mungkin dari saya, dari presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Baiklah, untuk Saudari Noni telah selesai melakukan presentasinya. Saya akan memberikan dua pertanyaan untuk satu sesi ini, yaitu saya persilakan untuk yang mau bertanya. Ayo yang bertanya, kayaknya udah pada tidur ini. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Saya Yun. Oh, Saudari Isnawati. Baiklah, Saudari Isnawati, silakan jika ingin bertanya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman dan Noni. Yang di sini ingin saya tanyakan, room ini kan ada dua macam. Nah, di sini saudari memang memakai semuanya atau memang hanya dipilih salah satu saja? Dan waktunya yang diberikan itu berapa lama? Mungkin itu saja. Terima kasih, selamat siang. Baiklah, Saudari Isnawati bertanya untuk roomnya berapa lama dan ada berapa macam room yang digunakan untuk Saudari gunakan intervensi Saudari Noni. Silakan Saudari Noni menjawab pertanyaan dari Saudari Isna. Terima kasih untuk Saudari Isnawati, itu sangat bagus pertanyaannya. Memang di sini saya belum terlalu mengorek-ngorek ya, maksudnya itu berapa lama dan itu dipakai semua atau tidak. Tetapi di sini saya akan mengkaji terlebih dahulu. Maka dari itu saya mengkaji terlebih dahulu si pasien atau si lansia itu, misalnya nih stroke-nya stroke non hemorrhagic atau stroke hemorrhagic. Jadi kita lihat dulu dari stroke-nya sendiri, dan mungkin nanti bisa saya cari lagi materi-materi yang akan saya pelajari, dan saya akan membuat senam kepada si pasien itu. Lalu untuk berapa lamanya juga akan saya coba cari dulu di jurnal-jurnal ya. Untuk Isnawati, terima kasih atas sarannya. Bagaimana Isnawati? Baik Non, berarti kesimpulannya itu lihat dari kondisi dari lansia. Bisa dipakai dua-duanya kemungkinan. Iya, kemungkinan bisa dipakai dua-duanya, Isna. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Isnawati. Baiklah, Saudari Isnawati sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Saudari Noni? Puas Nyun. Baiklah, di sini tersisa satu pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya kepada Saudari Noni, dipersilakan. Teman-teman, jika ingin bertanya, silakan bertanya kepada Saudari Noni. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas dengan yang telah disampaikan oleh Saudari Noni?
Tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada lagi, saya akan beri masukan sebelum ini. Ini tadi eh, intervensinya rencana Pak. Jadi segel apa ini namanya? Apa RA? Apa Pak? Segel apa Kenapa? Pak? Untuk intervensinya, rencana intervensinya apa? Saya akan memberikan senam ini Pak, senam apa? Pak, ada yang Gym ya, bukan kegel, kegel juga Pak. Kegel juga Pak, Kegel juga itu untuk mencegah ini juga Pak, untuk mencegah stroke juga bisa. Oke. Saya kira bagus untuk ininya ya, nanti perencanaan, semoga videonya bagus nanti ya. Nah untuk slide-nya nanti Iya, tolong diperbaiki, ya slide-nya yang bagus ya, jadi nanti Iya Pak, bukan panjang kayak gitu ya. iya Pak, maaf. Jadi lebih ke inti-intinya aja ya. Iya Pak. Baiklah, untuk Noni saya kira cukup bagus untuk presentasinya hari ini, saya nyatakan selesai. Kita lanjutkan Kade Intan. Kade Intan, Yuni masih moderator ya Yun? Kade Baik, Intan? Pak. Ya, Kade Intan ada? Nyimak nggak Kade Intan ada? Kosong ya? Tidak ada ya. Kita lanjut Bella. Bella ya, Pak. Bella ya Bella. Oke. Saudari Bella. Ya, silakan Bella ya. Kita Saudari Bella, apakah sudah siap untuk mempresentasikannya? Bentar lagi buka PPT. Baiklah. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Saudari Bella. Apakah siap untuk mempresentasikannya sekarang? Oke. Ya. Baik, kita akan mulai presentasi yang akan dilakukan oleh Saudari Bella. Silakan dimulai presentasinya. Terima kasih Saudari Yuniarsi. Selamat siang Pak Lilit, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Bella Tamara. Saya akan mempresentasikan tentang laporan pendahuluan asuhan keperawatan diabetik pada pasien dengan konstipasi. Menurut Undang-Undang Dasar Indonesia, manusia dikatakan sebagai orang yang berumur 60 tahun atau lebih. Studi dari WHO pada tahun 2018 memperkirakan pada tahun 2015 hingga 2050, proporsi lansia akan bertambah 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Di Indonesia sendiri, Kemenkes 2017 memprediksi pada tahun 2020, jumlah lansia akan bertambah menjadi 27,08 juta. Sumatera Selatan sendiri menempati urutan ke-14 populasi lansia terbaik di Indonesia, dengan 7,47% juta jiwa. Permasalahan khusus yang terjadi pada lansia adalah proses penuaan yang terjadi secara alami. Kondisi ini membuat imunitas tubuh lansia menurun, dan saat ini adalah saat tengah maraknya corona dan pemberlakuan social distancing. Pengunjung panti jompo juga dibatasi, sehingga rasa kesepian dapat timbul pada lansia. Lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai caregiver? Menurut website Caregiving for the Elderly Johns Hopkins Medicine, kita sebagai caregiver dapat memanfaatkan teknologi. Tunjukkan pada lansia cara berbincang melalui video via ponsel, laptop, atau media lainnya. Gunakan aplikasi pesan untuk lansia dengan gangguan pendengaran. Dorong teman dan keluarga lansia untuk sering menghubungi lansia. Lalu, kita juga dapat memicu lansia untuk melakukan kegiatan seperti dorong lansia untuk menceritakan kisahnya serta dengarkan kisah yang lansia ceritakan, supaya lansia tidak merasa bosan. Jangan lupa, jika terpapar COVID-19 atau muncul gejala COVID-19, segera hubungi keluarga, dokter, atau segera telepon ke 119. Selain COVID-19, kondisi menurunnya imunitas tubuh lansia juga dapat memicu timbulnya masalah pada sistem tubuh. Contohnya, sistem pencernaan
pencernaan. Salah satu penyakit pencernaan yang sering diderita lansia adalah konstipasi. Penelitian Roku dan Boras pada tahun 2015 menyatakan 16 hingga 20% populasi umum menderita konstipasi, di mana 33,5%-nya adalah konstipasi. Lalu untuk penyebab konstipasi ini ada berbagai macam. Yang pertama, obstruksi. Obstruksi menyebabkan penyumbatan di dalam usus yang mengganggu penyerapan makanan. Dan di sini dapat menyebabkan tinja tertahan di usus. Lalu kurang konsumsi serat. Serat sifatnya menahan cairan, membuat feses menjadi lebih berbentuk, lunak dan mudah dikeluarkan. Saat asupan serat kurang, usus akan menyerap lebih banyak air dari makanan yang masuk dalam tubuh. Hal ini menyebabkan feses menjadi keras dan sulit untuk dikeluarkan. Lalu, jadwal yang padat menyebabkan seseorang sering kali menahan keinginan untuk defekasi. Akibatnya, feses akan tertahan di usus sigmoid dan kembali diserap usus. Yang akhirnya feses akan menjadi keras dan susah untuk dikeluarkan. Lalu, beberapa medikasi seperti anticholinergik, antidepresan, dan narkotik dapat menghambat sinyal syaraf yang mengakibatkan gangguan koordinasi otot kolon. Kurangnya asupan oral juga dapat menurunkan volume feses. Lalu aktivitas yang kurang atau imobilisasi itu dapat menyebabkan otot-otot tubuh, khususnya otot polos usus besar, mengalami penurunan fungsi, di mana keadaan ini membuat proses pembentukan feses menjadi lama. Tetapi proses penyerapan cairan tetap berjalan sehingga feses menjadi keras dan sulit untuk dikeluarkan. Manifestasi klinis dari konstipasi ini adalah BAB kurang dari 3 kali per minggu. Tinja yang dikeluarkan kering, keras, dan susah untuk keluar. Nyeri pada perut dan nyeri saat mengeluarkan feses. Perasaan tidak tuntas setelah BAB dan menurunnya nafsu makan. Karena reaksi yang dapat disebabkan adalah proobstruktif, visceral ani, dan impaksi ginjal. Nah, salah satu cara untuk mengatasi konstipasi adalah dengan abdominal massage atau pijat perut. Sudah banyak penelitian yang membuktikan keefektifan pijat perut ini. Contohnya, penelitian Baran dan Estes tahun 2019 yang menyatakan konstipasi teratasi setelah diberi implementasi abdominal massage selama 15 menit dalam 4 minggu. Lalu, penelitian Hasmi tahun 2020 menyatakan selain efektif dalam mengatasi konstipasi, abdominal massage juga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan konstipasi. Sehingga dapat disimpulkan kalau konstipasi itu efektif memicu kontraksi usus besar dengan menggerakkan feses sepanjang usus, dapat mempercepat waktu yang dibutuhkan tinja untuk bergerak, melunakkan tinja dan membuatnya lebih mudah untuk keluar, dan dapat meredakan nyeri perut. Abdominal massage ini juga memiliki indikasi dan kontraindikasi. Abdominal massage bagusnya diterapkan dengan orang yang dengan konstipasi kronis. Lalu kondisi neurologis seperti sklerosis multiple dan Parkinson, dan lansia atau orang yang mengidap imobilitas. Lalu, abdominal massage ini tidak boleh dilakukan pada orang dengan luka pada bagian perut, penyakit radang usus, lalu cedera tulang belakang, dan orang yang hamil. Asuhan keperawatan pada lansia ini difokuskan kepada pemeriksaan fisiknya, itu GCS, tanda-tanda vital, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, bagaimana postur tulang belakang lansia, dan pemeriksaan head to toe. Untuk pengkajian status fungsional, kita dapat menggunakan Barthel Index. Untuk pengkajian status kognitif atau efektif, kita dapat menggunakan Mini Mental State Exam atau MMSE. Untuk aspek spiritual di sini dikaji konsep ketuhanan, sumber kekuatan dan harapan, praktik agama dan ritual, serta hubungan antara keyakinan spiritual dan kondisi kesehatan. Pengkajian fungsional di sini kita dapat mengkaji dengan Apgar. Lalu, ini macet. Sebentar ya.
Oke, sepertinya ada gangguan dari laptop, tetapi akan saya teruskan saja. Diagnosa keperawatan yang saya ambil di sini adalah yang pertama, konstipasi berhubungan dengan akses rektal, di mana pasien biasanya mengeluh defekasi lama, nyeri abdomen, konsistensi feses, kering, dan keras. Lalu, untuk kriteria hasil di sini adalah eliminasi fekal membaik, dengan intervensinya manajemen konstipasi seperti diet tinggi serat dan abdominal massage tadi. Lalu, untuk yang kedua adalah nyeri akut berhubungan dengan raging cedera fisiologis, di mana disebabkan oleh konstipasi. Biasanya pasien akan mengeluh nyeri bagian abdomen, mules, dan rasa tidak nyaman. Outcome-nya adalah nyeri menurun, dan untuk intervensinya di sini adalah manajemen nyeri. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa abdominal massage juga dapat mengurangi rasa nyeri pada bagian perut. Selain itu, dapat juga diberikan seperti latihan teknik nafas dalam untuk mengurangi nyeri. Evaluasi yang diharapkan di sini adalah yang pertama BAB pada lansia lancar, lalu untuk nyeri bisa berkurang hingga dengan hilang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baiklah, Saudari Bella sudah selesai mempresentasikan laporannya. Jika ingin bertanya, teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Saya berikan 2 kali untuk bertanya. Silakan jika ingin bertanya. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Halo Bella. Halo Lai. Halo. Selamat siang Bella. Selamat siang menjelang sore. Bel, tadi sudah ada intervensi yang disampaikan bahwa beberapa dari intervensi tersebut ada intervensi yang memang memasas abdomen ya, memasas perut. Nah, untuk memasas perut itu apakah memang ada gerakannya tersendiri atau memang kita lakukan terserah ya Bel ya untuk masas abdomen yang bagian ketika kita melakukan kita mengalami konstipasi itu bagian perut yang pada daerah mana dan bagaimana untuk cara memijatnya. Itu saja Bel, terima kasih. Baiklah. Saudari Putri Zulaika bertanya kepada Saudari Bella tentang bagaimana cara masase perut. Tolong Saudari Bella jelaskan caranya bagaimana pada Saudari Bella. Iya, baik. Di sini ada gerakan tertentu, di mana gerakan ini terdiri dari 6 gerakan. Akan saya perlihatkan contohnya. Sebentar ya. Intinya, pada abdominal massage ini terdiri dari mengelus, lalu menekan sedikit, dan menggetarkan bagian perut. Di sini saya mendapatkan dari sumber abdominal massage dari NHS tahun 2020. Sebentar ya, agak lama juga membuka Word-nya. Iya, Bel. Nah, di sini terlihat ada gambarnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, posisikan diri berbaring terlentang dengan bantal di bawah lutut. Lalu oleskan minyak pijat ke dinding perut. Minyak pijat di sini tidak diharuskan harus minyak pijat khusus atau apa. Minyak pijat di sini fungsinya adalah sebagai pelicin agar saat kita sentuh perut itu lebih enak. Nah, yang pertama adalah mengusap menempatkan kedua tangan di panggul perut. Lalu usap perut ke atas. Ulangi 10 kali seperti gambar di sini. Lalu
Yang kedua, letakkan kedua telapak tangan di samping, lalu gerakan ke atas, depan, dari atas panggul dan ke bawah kedua sisi panggul menuju pangkal paha. Nah, seperti ini. Lalu, kepalkan tangan yang dominan di pangkal paha kanan bawah dan dengan tangan yang lainnya memegang tangan dominan tersebut, beri tekanan pada abdomen. Tekanan di sini jangan terlalu menekan, tetapi cukup bagi orang-orang. Tidak diberitahukan seberapa harus kita tekan karena tenaga orang-orang berbeda. Intinya, jangan sampai gerakan menekan ini membuat perut sakit. Lalu, kepalkan tangan pada bagian perut kiri dan tepat di bawah tulang rusuk. Seperti misalnya di gambar ini. Nah, bedanya adalah saat kita mengepalkan tadi, yang sebelumnya itu kan hanya menekan. Di sini kita tekan dan kita buat gerakan memutar. Jadi kayak mengadon, mengulangi adonan. Nah, untuk gerakannya seperti yang digambar. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, diulangi lagi sampai dengan 10 kali. Selanjutnya, ulangi langkah yang ketiga, di mana ditekan tanpa ada gerakan memutar tadi ya. Lalu yang terakhir itu dengan tangan dominan di atas tangan yang lain. Lalu tekan abdomen pada bagian tengah dan getarkan abdomen. Nah, itu tadi dari cara yang dipaparkan di NHS 2020. Di sini ada McClurg. Ada penelitian McClurg juga yang membahas ini. Dan juga di sini saya menemukan 10 jurnal yang bisa saya akses dan seluruh jurnal tersebut mengatakan bahwa abdominal massage ini sangat efektif untuk orang dengan konstipasi. Ya. Oke. Itu bisa dilakukan di pasien mana saja ya, Bel ya? Dilakukan ke pasien yang pastinya dengan konstipasi, lalu kondisi neurologis seperti sklerosis multiple dan Parkinson, yang pasti untuk lansia juga, karena lansia biasanya karena otot-otot perut lansia biasanya sudah ini ya, kemampuan ototnya menurun, dan juga untuk pasien dengan imobilitas. Tetapi abdominal massage ini tidak boleh dilakukan pada ibu hamil, orang dengan cedera tulang belakang, penyakit radang usus, dan orang yang mempunyai luka pada bagian perut. Oh, berarti hanya ada beberapa pasien-pasien tertentu saja yang bisa dilakukan itu, Bel ya? Oh, oke. Ya, terima kasih Bella, sangat bermanfaat. Mungkin boleh di-share nanti, Bel. Iya, nanti dibikin video caranya. Oh iya, boleh Bel. Terima kasih Bella. Sama-sama, terima kasih Zulay, bagus sekali pertanyaannya. Yuk. Baiklah, untuk saudari Putri Zulaika, sudah puas untuk jawabnya sudah diberikan oleh saudari Bella? Iya, sudah. Terima kasih, saudari Yuni. Baiklah, ada satu kali lagi untuk pertanyaan. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan. Yun, saya Yun. Kak Kuki. Oke. Ya. Akan bertanya pada Bella. Ya, Bella, halo. Ya, Kak. Bella, terima kasih ilmunya. Itu kan baik. Lebih baik lagi kalau kamu bisa tambahkan tentang kedalaman, menekan, dan kekuatannya sampai batas mana. Karena mengingat kondisi perut lansia, ototnya sudah mulai melemah, dan lemak tubuh bagian perut sudah mulai menghilang, jangan sampai nanti menimbulkan obstruksi ileus. Karena beberapa kasus obstruksi ileus diantaranya awalnya karena dimasas. Jadi minta ditambahin kedalamannya sama tekanannya itu seberapa. Gitu aja. Terima kasih.
Iya Kak, terima kasih. Sebenarnya sudah aku coba cari juga, tetapi beberapa jurnal memang tidak menempatkannya. Tapi mungkin dengan akan aku cari lagi, siapa tahu ketemu kan. Terima kasih Kak masukannya. Baiklah, terima kasih atas saran yang telah diberikan oleh Saudari Kuki. Untuk presentasi Saudari Bella sudah ditutup. Saya kembalikan kepada Pak Lili. Sinergi. Masih dengar enggak ini ya? Kedengeran Pak. Iya, iya. Makasih, Pak. Kedengaran, Pak. Ada yang Masih, Pak. ada yang bertanya? Oke, gitu ini banyak yang keluar ya. Iya, mungkin jaringan, Pak. Nah, jaringannya berebut ya. Iya. Oke ya. Saya kasih masukan untuk Bella ya. Ya Pak. Ya, ya. Untuk presentasinya bagus ya untuk Bella. Kemudian PPT-nya menarik juga, nanti boleh ya, jadi boleh gambar-gambar dan animasi, tapi yang sesuai itu bagus tadi ya, jadi ada variasi. Pak, mohon maaf Pak, tidak terdengar Pak. Tidak terdengar? Kecil ya suaranya, kresek-kresek ya? Kecil, Pak. Iya Pak, persekusi Pak. Nggak jelas. Pak. Oh ya sudah, oke. Ya, saya langsung aja ya, jadi nanti dilanjutkan. Selamat untuk Bella, presentasinya dinyatakan selesai. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut langsung ya, Isnawati. Ya, Pak. Ya, ini masih berapa? Bentar, Pak. Baiklah, Pak. Baiklah, untuk Saudari Isna, silakan dipersiapkan untuk bahan presentasinya. Baiklah, apakah sudah selesai dipersiapkan, Saudari Isna? Isna? Halo, lah sudah kelihatan belum? Tadi kelihatan, nak. Kembali lagi, nak, PPT-nya. Sorry. Ku mati ke audio aku. Bentar ya. Ay. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Baik. Baiklah. Untuk Saudari Isna, saya persilakan untuk mempresentasikan laporannya, diberikan waktu 10 menit. Untuk Saudari Isna, silakan memaparkan laporan presentasinya. Baiklah, selamat
Terima kasih Yuni atas waktunya. Selamat siang Pak Lili, selamat siang Kakak dan teman-teman. Baiklah, tanpa mengurangi waktu, saya akan langsung mempresentasikan tentang laporan asuhan stase keperawatan yang gerontol pada asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan sistem pencernaan. Yang saya ambil di sini adalah gastritis. Nah, di sini untuk pembahasan latar belakang, yang pertama itu, untuk pengertian lansia sendiri merupakan tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia dan seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun ke atas. Nah, di sini lansia umumnya rentan terkena berbagai penyakit karena mengalami penurunan fungsi tubuh baik secara fisiologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan seiring bertambahnya usia. Nah, untuk prevalensi lansia itu sendiri, persentase rumah tangga lansia tahun 2019 itu diperkirakan sebesar 27,99%, di mana 61,75 dikepalai oleh lansia. Nah, untuk penyakit yang sering muncul pada lansia dengan gangguan sistem fungsi pencernaan adalah salah satunya gastritis. Nah, untuk angka kejadian gastritis pada beberapa daerah di Indonesia cukup tinggi dengan prevalensi sekitar 274-396 dari kasus 238, 452, 952 jiwa penduduk. Nah, untuk persentase dari angka kejadian gastritis di Indonesia itu didapatkan mencapai angka 40,8%. Nah, di maraknya sistem pandemi COVID-19 ini, tentunya salah satu faktor resiko dari terkena penyakit COVID adalah lansia. Mengapa demikian? Untuk korelasi hubungan lansia dengan COVID-19 itu sangatlah rentan. Kenapa? Karena lansia sudah mengalami proses penurunan fungsi tubuh. Salah satunya itu fungsi imun dan juga fungsi-fungsi organ tubuh. Nah, di sini gastritis ini adalah penyakit akut dan juga kronik, dan itu sangat beresiko untuk COVID-19. Untuk berdasarkan laporan WHO 2020 secara global, jumlah kejadian COVID-19 sebanyak 2.724.809 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, sedangkan yang meninggal 187.847 orang. Baik, untuk tujuan dan manfaat, tujuan di sini ada tujuan umum, di mana mengetahui asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan sistem pencernaan dengan gastritis. Tujuan khusus di sini, diketahuinya konsep medik asuhan keperawatan lansia, baik dalam pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi keperawatan, khususnya pada lansia dengan gangguan sistem pencernaan gastritis. Manfaat bagi lansia diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menambah pengetahuan, baik secara keilmuan serta pemikiran positif, untuk membantu dalam menyelesaikan masalah kesehatan dan meningkatkan derajat status kesehatan lansia itu sendiri. Untuk institusi pendidikan diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam kegiatan belajar mengajar ataupun di luarnya. Selain itu, dapat memberikan informasi ilmiah khususnya pada keperawatan lansia dengan gangguan sistem pencernaan gastritis. Bagi mahasiswa sendiri, untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan mahasiswa, dan juga keterampilan berpikir kritis, memberi pengalaman baru melalui asuhan keperawatan lansia dengan gangguan sistem pencernaan gastritis. Nah, kita langsung masuk ke konsep lansia. Untuk karakteristik lansia itu sendiri, yang pertama, lansia itu berusia lebih dari 60 tahun. Nah, untuk kebutuhan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, dari kebutuhan biopsikososial hingga spiritual, serta dari kondisi adaptif hingga kondisi maladaptif. Nah, untuk lingkungan tempat tinggal yang bervariasi. Untuk tugas perkembangan lansia itu sendiri, itu mempersiapkan diri untuk kondisi kesehatan yang akan menurun seiring dengan penurunan fungsi tubuh. Untuk mempersiapkan diri untuk masa pensiun, membentuk dan membina hubungan baik dengan orang seusianya, mempersiapkan kehidupan baru yaitu masa tua, melakukan penyesuaian terhadap kehidupan sosial atau masyarakat secara santai, dan juga mempersiapkan diri untuk kematian dan juga kematian pasangannya. Nah, di sini untuk perubahan fisiologi yang terjadi pada sistem pencernaan, yang paling sering terjadi adalah kehilangan gigi, penurunan pada indera pengecapan, terjadinya perubahan esofagus. Pada organ lambung sendiri biasanya mengalami penurunan dan sensitivitas rasa lapar. Kemudian perubahan pada intestinum atau gerakan peristaltik usus. Dan juga liver atau hati mengalami penurunan fungsi. Untuk asuhan keperawatan lansia dengan gastritis itu, pengkajian seperti biasa meliputi identitas yang meliputi nama, biodata klien, umur, tanggal lahir, agama, dan lain-lain. Keluhan utama yang sering umum ditemukan pada pasien dengan gastritis yaitu mengalami nyeri ulu hati disertai mual dan muntah. Riwayat penyakit sekarang, kita mengkaji keluhan pasien saat ini, bagaimana
uraian penyakit pasien sehingga timbulnya rasa keluhan yang sampai pasien dibawa ke rumah sakit. Dan juga adakah pasien melakukan pemeriksaan diri sebelum dari rumah sakit dan pengobatan apa sih yang diberikan dan didapatkan pada saat pengkajian. Untuk pengkajian riwayat penyakit dahulu perlu kita kaji apakah memang klien sudah mempunyai riwayat hematologi sebelumnya, riwayat pekerjaan pada pekerja yang berhubungan dengan konsumsi makanan yang merangsang atau pedas, penggunaan obat-obatan, riwayat mengonsumsi alkohol, dan merokok pada klien karena itu salah satu memang faktor pencetus dari gastritis. Untuk riwayat penyakit keluarga, itu perlu dikaji. Pengkajian pada klien dengan menanyakan apakah dalam keluarga ada yang menderita penyakit yang sama karena faktor genetik atau keturunan. Penting juga kita mengkaji pola kebiasaan sehari-hari. Pengkajian pada klien adalah aktivitas apa saja yang biasa dilakukan sehubungan dengan adanya gejala seperti nyeri ulu hati, mual muntah yang terjadi yang bisa dirasakan oleh klien. Pemeriksaan fisik penting kita kaji, kesadaran klien, tanda-tanda vital, pernapasan nadi, suhu, dan tekanan darah. Untuk pola persepsi kesehatan sendiri, itu meliputi pola persepsi dan tata laksana hidup sehat klien, pola nutrisi, pola persepsi, dan konsep diri, pola mekanisme atau penanggulangan stres dan coping, pola tata nilai dan kepercayaan, dan lainnya. Di sini, untuk diagnosa dan intervensi, untuk pengangkatan diagnosa yang utama itu saya angkat 3, Pak dan teman-teman. Yang pertama, nyeri akut, berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, di mana standar luaran keperawatan Indonesia itu, tingkat nyeri menurun setelah dilakukan tindakan keperawatan dengan kriteria hasil, keluhan nyeri, gelisah, meringis, frekuensi nadi, nyeri, anoreksia, mual muntah, nafsu makan membaik. Untuk intervensinya, di sini saya ambil manajemen nyeri, di mana dengan mengkaji nyeri dengan menggunakan skala numerik PQRST, identifikasi respon verbal, serta identifikasi faktor memperberat nyeri. Nah, untuk pemberian terapi farmakologis itu meliputi obat ulkusamul non farmakologis berupa pemberian yang ingin saya ambil adalah minuman jahe dan kompres hangat. Anjurkan monitor nyeri secara mandiri dan kolaborasi pembelian analgesik. Dan 2, itu diagnosa yang kedua adalah defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme, di mana SLKI-nya itu status nutrisi membaik dengan kriteria hasil, nyeri abdomen menurun, nafsu makan membaik, diare menurun, fungsi untuk standar luaran, fungsi gastrointestinalnya itu membaik, dengan kriteria hasil mual menurun, muntah menurun, nyeri abdomen menurun. Nah, di sini psikinya manajemen nutrisi. Untuk diagnosa yang terakhir yang saya ambil, itu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Standar luaran yang saya ambil di sini tingkat pengetahuan, di mana dengan kriteria hasil, perilaku sesuai anjuran meningkat, perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat. Nah, untuk psikinya edukasi kesehatan. Edukasi kesehatan di sini dengan mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan pasien menerima informasi, bisa kita melibatkan keluarga, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi lansia, jadwalkan PNK sesuai dengan kesepakatan dari lansia, berikan kesempatan lansia untuk bertanya, jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dari penyakit gastritis, ajarkan strategi yang digunakan untuk mengurangi gejala nyeri dan mual. Untuk implementasi adalah realisasi dari intervensi, dengan kita jadwalkan untuk pengelolaan kegiatan dan waktunya, dan sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan. Untuk evaluasi, itu merupakan rangkaian proses keperawatan yang dilakukan penilaian kembali terhadap tindakan keperawatan, ini dicapai apakah berhasil atau tidak. Nah, untuk intervensi dan penkes yang akan dilakukan, itu pemberian minuman jahe dan kompres air hangat. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Isna telah menyelesaikan presentasinya. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada Saudari Isna. Saya persilahkan. Teman-teman, ada yang ingin bertanya?
Mungkin di siang kali. Nggak ada suara ini ya. Iya. Oke ya. Masukan saya untuk fitnah. Nanti PPT-nya di ini kan ya, dirapikan ya. Untuk Baik, Pak. itu terlalu banyak tag-nya nanti dirapikan lagi. Kemudian tadi intervensinya rendam kaki ya, tadi apa ya? Intervensinya tadi apa? Intervensinya itu minuman air jahe sama kompres hangat, Pak. Di mana nanti di kompres ini? Di kompres di mana? Oh, di kompres di area bagian yang sakit, Pak. Untuk minuman air jahe itu diberikan sebelum si lansia itu mengonsumsi makanan dan bisa diberikan pada pagi hari. Pagi hari ya? Oke, ya. Jadi Ya, Pak. nanti silahkan untuk intervensinya dibuat simulasi yang bagus ya. Kalau memang itu mau dikompres nanti silahkan dikompres ini. Harus diingat Pak, bahwa ini apa enggak jelas, Pak? ya, ini harus diingat karena ini yang diberikan adalah lansia ya. Iya, Pak. Nah, jadi nanti bukan muda yang masih muda gagah kayak Dedi ya. Jadi ini lansia yang memang sudah mungkin kulitnya udah risiko rusak dan sebagainya. Untuk presentasi Snawati bagus dan saya nyatakan selesai dan dilanjutkan dengan presentasi Francisca Kristi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk moderator saya minta Ilu. Baik, Pak. Ya, Ilu, silakan moderator. Selamat Presentasi siang, Bapak. Kristi, ya. Maaf, Kristi Pak, atau nggak Kristi? kedengeran suaranya, Pak. Ya, presentasi Kristi. Iya, Pak. Iya, Pak. Moderatornya Ilu, ya. Oke. Baik, Pak. Ya, silakan. Baiklah, selamat siang Bapak Lili dan selamat siang kakak-kakak dan teman-teman. Di sini Kristi Damara akan melanjutkan presentasinya. Kepada Kristi Damara, saya persilahkan untuk melakukan presentasi dan dipersiapkan. Kristi? Iya, sebentar Ilo. Oke. Apakah jelas? Belum nampak, Kris. Belum kelihatan. Bentar loh. Baik, Kristi, waktu presentasinya hanya 10 menit ya, Kris. 14.58 presentasi selesai. Sebentar loh ya. Ya. Tadi udah kelihatan loh PPT-nya. Tadi udah kelihatan ya? Sudah. Sudah kelihatan tadi. Kamu keluar lagi dia. Bentar ya teman. Oke.
Oke, sudah kelihatan, Chris? Sudah jelas ya? Sudah. Ya. Baiklah, selamat sore kepada Pak Lili, kepada kakak dan teman-teman semua. Selamat siang. Di sini Selamat siang. saya Francisca Damara dengan NIM 1935027. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Lansia dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal. Di sini saya mengambil tentang penyakit osteoporosis. Untuk latar belakangnya itu sendiri, lansia akan mengalami yang namanya proses menua, yaitu suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Perubahan yang dapat terjadi pada orang lanjut usia, salah satunya pada sistem muskuloskeletal, tulang akan kehilangan kepadatannya, dan semua rapuh atau biasa disebut dengan osteoporosis. Osteoporosis adalah suatu penyakit yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang yang mengakibatkan menurunnya kekuatan tulang dan meningkatnya kerapuhan tulang, sehingga menyebabkan tulang mudah patah. Osteoporosis sendiri merupakan masalah kesehatan kronis yang berkembang dan dapat mengakibatkan kematian dan kualitas hidup yang buruk. Penyebab osteoporosis itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor pada individu yang bersifat multifaktoral, seperti gaya hidup tidak sehat, kemudian kurang gerak atau tidak berolahraga, serta pengetahuan tentang osteoporosis yang kurang akibat kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari, serta kurangnya asupan kalsium. Maka kepadatan tulang menjadi rendah sampai terjadinya osteoporosis. Kemudian menurut Depkes RI 2012, wanita memiliki resiko osteoporosis lebih tinggi, yaitu 21,7% dibanding laki-laki, yang hanya beresiko sebanyak 14,8%. Kurang olahraga merupakan salah satu faktor penyebab osteoporosis. Kemudian di sini perawat berperan dalam upaya memberikan penyuluhan tentang pengertian osteoporosis, penyebab, gejala osteoporosis, kemudian mengajarkan senam osteoporosis. Maka dari itu dalam hal ini dapat melaksanakan pengobatan osteoporosis dengan tindakan non-farmakologi, yaitu dengan cara melakukan senam osteoporosis. Hal ini akan memberikan nilai positif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian untuk tujuannya itu sendiri, mampu memahami asuhan keperawatan lansia dengan penyakit osteoporosis dengan intervensi senam osteoporosis. Untuk manfaatnya itu sendiri, bagi lansia, dapat menambah wawasan dalam upaya mengurangi osteoporosis dengan melakukan gerakan senam osteoporosis. Kemudian untuk manfaat bagi institusi, yaitu menambah referensi dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang nyata. Kemudian untuk konsep lansia itu sendiri, konsep lansia merupakan suatu proses alami di mana seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, sosial secara bertahap. Kemudian lansia itu sendiri dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama middle age, kemudian elderly, old, dan very old. Kemudian untuk perubahan sistem tubuh pada lansia terbagi menjadi beberapa sistem. Salah satunya yaitu sistem muskuloskeletal. Kemudian korelasi lansia terkait COVID-19 di sini dipastikan bahwa lansia memperoleh kesadaran akan perlindungan pribadi dengan selalu menerapkan untuk sering mencuci tangan karena lansia sangat rentan mengalami penyakit COVID-19. Seiring bertambahnya usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Sistem imun sebagai pelindung tubuh pun tidak dapat bekerja sekuat ketika masih muda.
Inilah alasan mengapa orang lanjut usia rentan terserang berbagai penyakit. Kemudian untuk asuhan keperawatannya itu sendiri, untuk asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan osteoporosis, untuk pengkajiannya, kita lakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Anamnesanya itu sendiri dapat meliputi atau kita melakukan wawancara yang meliputi pertanyaan mengenai terjadinya osteoporosis dalam keluarga. Kemudian tanyakan apakah sebelumnya mengalami fraktur, kemudian bagaimana pola kesehariannya, apakah orang tersebut sering mengkonsumsi alkohol, rokok, dan kafein setiap harinya. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan fisik kadang menemukan adanya patah tulang kifosis, kemudian terjadi pemendekan tinggi badan. Kemudian di sini saya mengambil diagnosa keperawatan, 3 diagnosa. Yang pertama nyeri akut, kemudian yang kedua gangguan mobilitas fisik, dan yang ketiga kurang pengetahuan. Kemudian di sini untuk rencana keperawatan, saya akan menjelaskan rencana keperawatan untuk diagnosa kurang pengetahuan berhubungan dengan program terapi osteoporosis. Karena di sini kebanyakan lansia untuk pengetahuan tentang osteoporosis dan pencegahannya itu sendiri, lansia kurang begitu paham. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan untuk rencana keperawatan untuk diagnosa kurang pengetahuan. Untuk SLKI-nya, labelnya pengetahuan dengan kriteria hasil, tanda dan gejala osteoporosis, kemudian yang kedua pencegahan osteoporosis. Untuk intervensinya, yang pertama, kaji tingkat pengetahuan lansia terkait tanda dan gejala osteoporosis. Kemudian yang kedua, jelaskan tanda dan gejala osteoporosis. Kemudian yang ketiga, jelaskan mengenai proses penyakit osteoporosis. Kemudian yang keempat, diskusikan pilihan terapi atau penanganan penyakit osteoporosis. Dan kelima, lakukan tindakan non-farmakologi dengan melakukan pencegahan osteoporosis. Salah satunya yaitu melakukan senam osteoporosis. Untuk implementasinya itu sendiri, nanti saya akan mengadakan implementasi atau melakukan senam osteoporosis. Kemudian simulasinya, di sini saya akan mengambil simulasi senam osteoporosis. Dengan pengertian senam osteoporosis itu sendiri, yaitu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kepadatan mineral tulang. Kemudian manfaat dari senam osteoporosis itu sendiri, senam ini menyebabkan otot menjadi lentur, sehingga meningkatkan cairan sinovial, sehingga persendian akan licin dan akan mencegah terjadinya cedera. Maka dari itu di sini saya mengambil untuk penyakit osteoporosis dengan intervensi senam osteoporosis. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih Kristi atas presentasinya. Saya buka sesi pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, memberikan kritik ataupun saran kepada Kristi, saya persilahkan. Halo teman-teman, masih di sini enggak? Ya, masih. Saya bertanya boleh? Vero. Boleh, Kak Vero. Kristi. Saya dengan Mbak Vero mau bertanya. Iya, Mbak Vero. Ada kriteria nggak sih untuk senam osteoporosisnya itu untuk lansia? Karena kan kita nggak ngerti lansia-lansia yang seperti apa yang perlu dilakukan untuk senam osteoporosis itu sendiri. Kita nggak ngerti ketika persendian mereka tuh sudah sampai osteoporosisnya itu sudah sampai ke tingkat yang mana seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vero. Kepada Kristi bisa langsung dijawab. Baiklah, di sini saya akan mencoba pertanyaan dari Mbak Vero.
Kalau untuk kriterianya itu sendiri untuk senam osteoporosis ini, kalau untuk kriterianya sendiri saya belum mendapatkan, tetapi di sini saya akan melakukan pencegahan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Jadi kalau untuk kriterianya itu sendiri saya belum mendapatkan jurnalnya, tetapi di sini saya lebih memfokuskan, saya akan melakukan senam osteoporosis ini sebagai upaya pencegahan. Jadi kalau untuk lansia yang belum mengalami osteoporosis ataupun sudah mengalami osteoporosis itu dapat melakukan senam osteoporosis ini. Baik. Bagaimana? Terima kasih. Jadi memang harus tetap bagus untuk senam osteoporosis. Mungkin untuk kita yang belum lansia pun juga bisa melakukan senam osteoporosis itu. Tapi tetap diperhatikan pada setiap lansia. Tadi dikatakan kalau untuk mencegah tidak diperhatikan karena setiap lansia itu berbeda-beda. Gitu. Terima kasih, bagus sekali. Nanti disebar kalau terima kasih Mbak Vero. Baik, terima kasih Kak Vero. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan masukan, masih ada satu sesi pertanyaan lagi. Moderator, apakah saya boleh bertanya? Boleh, Kak Puri. Oke, selamat sore Pak Lili. Selamat sore juga Kristi atas presentasinya sangat baik. Saya di sini akan bertanya tentang osteoporosis itu tadi. Itu kan akan dilakukan senam kepada lansia. Itu bisa dilakukan pada orang yang belum terjadi osteoporosis atau juga orang yang sudah terkena osteoporosis. Tadi Vero sudah mengatakan untuk yang bagaimana orang yang bisa melakukan senam osteoporosis. Saya hanya menambahkan saja, pasien-pasien dengan osteoporosis itu banyak mengalami nyeri. Nah, itu apakah boleh dilakukan? Terus saya mau tanya satu lagi, pada lansia itu akan melakukan senam osteoporosis itu apakah aman? Apakah tidak membuat lebih cedera? Atau memang aman untuk lansia? Terima kasih, selamat sore. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Furi. Bagaimana dengan Saudari Kristi? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas, Ilu. Baiklah, bisa langsung dijawab Kristi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Puri. Inti dari pertanyaan Mbak Puri tadi, apakah senam osteoporosis ini dapat dilakukan pada lansia jika lansia tersebut mengalami nyeri ya Mbak ya? Iya, di sini saya akan mencoba menjawab Mbak. Kalau untuk berdasarkan sumber yang sudah saya cari, kalau untuk pelaksanaan senam osteoporosis ini sendiri, belum ada indikasi ataupun kontraindikasinya Mbak. Jadi, dalam SOP sumber yang saya cari ini, dia hanya menjelaskan pengertian, kemudian tujuan, kemudian cara kebijakan ini isinya berapa kali dilakukan senam osteoporosis dalam per minggunya. Misalkan per minggunya di sini dikatakan bahwa senam osteoporosis ini dilakukan 3-5 kali per minggu. Kemudian prosedurnya itu sendiri. Nah, kalau untuk indikasi dan kontraindikasinya itu sendiri di sini belum dijelaskan, Mbak. Tetapi nanti saya akan mencoba mencari sumber yang lebih lengkap lagi untuk pelaksanaan senam osteoporosis ini. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan, apakah jika lansia tersebut mengalami nyeri bisa melakukan senam ini atau tidak? Kalau tidak ada sumbernya, saya belum bisa mengatakan apakah lansia tersebut bisa dilakukan senam osteoporosis atau tidak. Bagaimana Mbak Puri? Baik, bagaimana Mbak Puri? Apakah sudah jelas dengan jawaban dari Saudari Kristi? Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk Kristi jawabannya. Tapi nanti tolong di-share ya di grup, itu sangat bagus sekali senam osteoporosis. Bisa dilakukan pada kita yang belum terkena osteoporosis dan juga orang yang sudah terkena osteoporosis. Terima kasih Kristi, mohon dicari nanti.
Selamat sore. Baik, Mbak Puri, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Presentasi Kristi Damara sudah 2 sesi pertanyaan. Mohon maaf Pak Lili, apakah ditambah lagi atau lanjut? Cukup. Baiklah Pak, saya kembalikan. Saya kira bagus ya tadi itu untuk simulasi yang rencana akan dilakukan. Untuk PPT-nya nanti dirapiin lagi ya, untuk penulisannya terlalu rapat ya. Untuk isinya saya kira tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk teman-teman yang lain, Mohon maaf Pak, suaranya seperti suaranya nggak kedengeran ya? Pak. Suaranya nggak Sepertinya ada hujan Pak. Kresek-kresek ya? Iya Pak. Iya. Kresek banget, Sudah, Pak. ya? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi presentasi Kristi baik dan bagus, jadi dinyatakan selesai. Kita akan lanjutkan ke presentasi selanjutnya. Putu Manik, ada Putu Manik? Terima Putu kasih Manik? Pak Lili. Oke ya. Ya ada Pak. Ilu masih tetap moderator ya ini. Iya Pak. Oke, baiklah Pak. Terima kasih. Selamat sore Bapak dan teman-teman. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan kepada Putu Manik. Kepada Kak Putu Manik, PPT-nya silahkan disiapkan dulu. Kak Putu Manik. Iya, masih jalan dulu. Apa ada kendala Kak Putu? Sudah. Kelihatan lu udah? Nggak kelihatan Kak. Oh kelihatan. Udah ya. Hilang lagi Kak. Masih timbul nggak? Oke, kelihatan. Baik, selamat siang Pak Lili, selamat siang teman-teman semua, selamat siang juga untuk kakak-kakak sekalian. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang asuhan keperawatan gerontik dengan gangguan penglihatan yaitu katarak. Masuk ke latar belakang, di sini berdasarkan survei BPS, itu kondisi lansia di Indonesia itu menunjukkan bahwa populasi si lansia itu lebih tinggi perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Jika dilihat dari sebaran lansia, menurut provinsi itu presentasi penduduk lansia di atas 10% sekaligus tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta. Itu ada 13,04%, itu menurut Dewi 2014. Lalu untuk terkait COVID, itu bukan lagi masalah pertama di tahun ini, tetapi di tahun 2002 itu udah ada kasus ini sebanyak itu 800 kasus. Dan angka kematian COVID itu udah sampai itu sekitar 10%. Itu menurut PDPI 2020. Dengan kejadian ini, lansia sebenarnya itu seiring berjalannya waktu, juga usianya kan semakin bertambah, itu sistem imunnya juga semakin menurun. Lalu menurut WHO sendiri, itu mengatakan bahwa jumlah orang dengan gangguan penglihatan di seluruh dunia itu pada tahun 2010 itu
sebanyak 285 juta orang dan 39 juta orang diantaranya menderita kebutaan. Lalu katarak sendiri itu merupakan penyebab gangguan penglihatan terbanyak di seluruh dunia, nomor 2 di dunia. Lanjut, masuk ke konsep lansia. Lansia sendiri di sini dikatakan seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Itu menurut Khalifah 2016. Lalu untuk batasan usia sendiri, itu menurut WHO, ini menjelaskan bahwa batasannya itu ada usia lanjut antara usia 60 sampai 74 tahun, usia tua itu 70 sampai 90 tahun, dan usia sangat tua itu lebih dari 90 tahun. Menurut Depke sendiri, itu bahwa dibagi 3 kategori, yaitu yang pertama usia lanjut presenilis, yaitu usia 45 sampai 59, lalu usia lanjut yaitu usia 60 ke atas, lalu usia lanjut yang berisiko itu usia 70 tahun ke atas atau usia 60 tahun ke atas. Kemudian, nah di sini konsep langsung masuk ke konsep teori katarak. Katarak sendiri di sini kekeruhan pada lensa. Beberapa tingkatan katarak itu ditemukan pada usia yang sudah berusia 70 tahun ke atas. Nah, jenis katarak itu ada 2 di sini, kongenital dan senilis. Lalu nah ini anatomi mata yang katarak itu di sini mengalami keruhan. Ini yang mata yang masih sehat. Lalu untuk pengkajian sendiri pada lansia itu kita melakukan anamnesi lengkap, identitas diri, dan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini lebih difokuskan kepada pengkajian mata. Lalu tanyakan mengenai faktor predisposisi seperti ada penyakit lain atau penyakit okular lainnya. Lalu kita lakukan pemeriksaan penglihatan, seperti melakukan visus. Lalu untuk diagnosa sendiri, di sini saya mengambil 3 diagnosa, yaitu yang pertama gangguan persepsi sensori berhubungan dengan katarak, lalu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan penyakit kronis, lalu yang ketiga itu ansietas berhubungan dengan rencana operasi. Nah, untuk yang intervensi, di sini saya mengambil ansietas. Kenapa saya mengambil ansietas? Itu rencana untuk intervensi yang akan saya lakukan itu terapi suportif. Jadi nanti saya tuh akan memberikan kuesioner seperti itu. Nanti di situ ada yang isinya itu 3 dari kuesioner itu ada motivasi, daya tarik. Nah itu tujuannya itu untuk mengurangi ansietas, lalu membuka wawasan si pasien begitu. Nah, di sini ansietasnya berhubungan dengan rencana operasi, ditandai dengan kriteria perilaku gelisah menurun, frekuensi pernapasan menurun, kontak mata menurun, tremor menurun, diaporesis menurun, lalu untuk intervensinya sendiri itu dukungan pengambilan keputusan. Nah, ini yang saya katakan tadi, saya mengatakan bahwa untuk intervensi yang akan saya lakukan nanti itu terapi suportif. Nah, di sini kita ambil dukungan pengambilan keputusan, lalu kita identifikasi persepsi mengenai masalah dan informasi yang memicu konflik, yaitu konflik katarak sendiri, lalu fasilitasi mengklarifikasi nilai dan harapan yang membantu untuk membuat keputusan, lalu fasilitasi untuk melihat situasi secara spesifik, motivasi untuk mengungkapkan perawatan yang diharapkan, informasikan alternatif solusi yang jelas. Lalu berikan informasi yang diminta klien. Yang terakhir, tidak lupa kita akan melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan. Begitu. Mungkin itu saja presentasi yang saya bisa berikan sore hari ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan kritik atau saran untuk kemajuan makalah saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu.
Oke, terima kasih Kak Putu atas presentasinya. Kepada teman-teman, halo, masih di sini nggak? Yang bisa bertanya atau memberikan kritik bisa langsung disampaikan. Ada yang bertanya enggak ya? Hilo. Baiklah, teman-teman, ada yang mau bertanya? Kepada teman-teman, ada yang memberikan kritik, saran, atau pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak, Pak. Putu intervensinya? Iya, Pak. Itu tadi terapi suportif, Pak. Suportif seperti apa? Gimana Itu seperti kita melakukan terapi yang dilakukan langsung untuk individu itu untuk mengetahui gejala psikologis yang kalau orang katarak kan biasanya itu malu ya Pak ya. Nah jadi kita tuh mau lihat dulu gitu. Kita mau berikan kuesioner itu. Nanti kita lihat dulu di dalam kuesioner itu ada 3 nanti gitu Pak. Ada daya tarik. Lalu lagi. Suportif itu kan banyak sebenarnya. Jadi kamu pilih aja salah satu yang bisa kamu simulasikan. Oh, baik, Pak. Kalau nanti masalah dia tadi pakai kuesioner dan sebagainya itu memang di luar dari video. Jadi nanti untuk simulasinya pilih aja suportif apa yang satu yang bisa kamu berikan gitu, yang bisa kamu simulasikan. Oh baik Pak. Ya? Iya Pak. Itu masukannya nanti segera diperbaiki itu ya. Jadi lebih spesifik untuk memberikan simulasinya. Baik Pak. Ya, itu saja untuk Putu. Bagus untuk presentasinya nanti diperbaiki juga. Terima kasih Pak. Ya. Dilanjutkan. Tiara Asya. Ya, baiklah Pak. Baik. Mohon untuk teman-teman suaranya bisa di-mute dulu biar nggak berisik Tiara presentasi. Baiklah, kepada Tiara bisa disiapkan PPT-nya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Tiara, cuma PPT-nya belum bisa tampil, masih loading. Masih loading ya? Ya. Sudah terbuka belum lu? Masih. Udah. Oke, waktunya 10 baik. menit ya, Tir. Ya, baiklah. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Tiara. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang asuhan keperawatan gerontik dengan gangguan sistem integumen, yaitu eksim serotik pada kaki. Latar belakangnya yaitu menjadi tua merupakan suatu proses alamiah. Populasi lansia di Indonesia diprediksi akan meningkat lebih tinggi daripada populasi lansia di wilayah Asia dan global setelah tahun 2050 atau 30 tahun yang akan datang. Pada usia lanjut dapat menimbulkan masalah kesehatan karena terjadinya kemunduran fungsi tubuh. Dari hasil SUPAS tahun 2015, kesulitan yang dialami lansia yaitu kesulitan fungsional yang memerlukan ketersediaan perawat ataupun pendamping lansia untuk membantu kegiatan sehari-hari. Terlebih lagi lansia sudah tidak mampu untuk mengurus diri sendiri, dan salah satunya yaitu akan membuat kulit menjadi tidak sehat. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti tahun 2017 menyatakan bahwa masalah klinis tersering pada populasi usia lanjut ini untuk masalah kulit yaitu serosis. Hal ini juga
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat tahun 2017 bahwa serotis putih termasuk dalam 5 kategori penyakit kulit terbanyak pada geriatri dengan persentase 27,8%. Nah, salah satu intervensi yang dapat dilakukan untuk serotis sendiri yaitu perawatan kaki yang meliputi perendaman kaki dan balutan basah atau dikompres. Untuk tujuan dan manfaat, tujuan umum yaitu untuk mengetahui asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan integumen, yaitu eksim serotik. Tujuan khusus untuk mengetahui konsep teori lansia, mengetahui konsep teori eksim serotik, mengetahui asuhan keperawatan secara teori pada lansia dan eksim serotik. Manfaat sendiri bagi ilmu keperawatan dapat dijadikan referensi dan ilmu mengenai terapi mandiri atau non-farmakologis yang mampu dilakukan untuk lansia dengan gangguan eksim serotik. Sedangkan bagi lansia, dapat membantu lansia mengatasi permasalahan kesehatan yang dialami, sehingga diharapkan dapat sehat dan sejahtera di masa tua. Untuk konsep lansianya, lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, dan juga sering dikaitkan dengan tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia. Pada lansia itu tidak terlepas dengan proses menua. Menua itu bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan suatu proses yang berangsur-angsur atau progresif, sehingga mengakibatkan perubahan kumulatif, yaitu proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan dari luar tubuh manusia. Sehingga itulah mengapa lansia lebih sensitif dan mudah sakit. Sedangkan korelasi antara lansia dan COVID, lansia itu seseorang dengan usia 60 tahun, dengan semakin tuanya usia, semakin mengalami penurunan fungsi tubuh. Sehingga imunitas dari lansia itu sendiri menurun, sehingga rentan terhadap penyakit. Ditambah lagi lansia biasanya itu memiliki penyakit penyerta, seperti DM, jantung, penyakit paru-paru, atau penyakit lainnya. Dan apabila sudah memiliki penyakit tersebut, akan lebih rentan terkena penyakit, dan apabila si lansia tersebut terpapar oleh pasien COVID juga, dan itu akan lebih rentan karena imunitasnya sudah menurun. Kemudian akan mengalami penurunan fungsi organ, dan lama-kelamaan bisa jadi komplikasi, bahkan bisa mengancam nyawa si lansia atau kematian. Untuk pengkajiannya sendiri, yaitu wawancara riwayat kesehatan masa lalu, pandangan lansia tentang kesehatannya, kegiatan yang mampu dilakukan lansia, kebiasaan lansia merawat diri sendiri, kebiasaan makan, minum, istirahat atau tidur, BAB dan BAK, kebiasaan menggerakkan badan atau olahraga, perubahan fungsi tubuh yang sangat bermakna dirasakan, kemudian kebiasaan lansia dalam memelihara kesehatan dan kebiasaan minum obat. Untuk pemeriksaan fisiknya sendiri yaitu amati kulit lansia, ada kejaringan parut, keadaan rambut, kuku, kebersihan lansia secara umum, dan gangguan lain yang umum terjadi pada kulit. Untuk diagnosanya sendiri, yang pertama itu risiko gangguan integritas kulit dengan faktor risiko suhu lingkungan yang ekstrim, bahan kimia iritatif, kelembapan, dan proses penuaan. DS-nya pasien mengatakan kakinya kering, gatal, dan pecah-pecah. DO-nya kulit pasien tampak kering, kulit kaki pasien tampak pecah-pecah seperti bersisik, pasien tampak sesekali menggaruk kakinya, jari kuku tampak panjang. Kemudian yang kedua, gangguan rasa nyaman, berhubungan dengan gangguan stimulus lingkungan. DS-nya pasien mengatakan kakinya terasa gatal, pasien tampak sesekali menggaruk kakinya, kulit kaki pasien tampak kering dan pecah-pecah. Kemudian yang ketiga, risiko infeksi dan faktor risiko kerusakan integritas kulit. DS-nya pasien mengatakan kakinya kering dan gatal, DO-nya kulit kaki pasien tampak kering, kulit kaki pasien tampak pecah-pecah dan seperti bersisik, pasien tampak sesekali menggaruk kakinya, jari kuku kaki tampak panjang. Untuk intervensi dari diagnosa pertama yaitu perawatan kaki. Dengan intervensi, identifikasi perawatan kaki yang biasa dilakukan, periksa adanya iritasi, retak, lesi, kapalan, kelainan bentuk, ataupun edema, kemudian monitor tingkat kelembapan kaki, keringkan sela-sela jari kaki, berikan pelembab kaki sesuai dengan kebutuhan, bersihkan atau potong kuku jika perlu. Untuk standar luarannya, integritas kulit dan jaringan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan gangguan integritas kulit membaik dengan kriteria hasil hidrasi dari 3 atau sedang menjadi 5 meningkat, kemudian tekstur dari 2 atau sedang menjadi 5 membaik. Kemudian intervensi untuk diagnosa kedua, yaitu kompres dingin. Yang pertama, identifikasi kondisi kulit yang akan dilakukan kompres dingin. Pilih metode kompres yang nyaman dan mudah dapat, pilih lokasi kompres, bal alat kompres dengan kain pelindung. Kemudian untuk SLKI-nya itu status kenyamanan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan gangguan rasa nyaman membaik dengan kriteria hasil. 1, keluhan tidak nyaman ditingkatkan ke skala 5 atau menurun. Kemudian yang kedua, gatal dari skala 3 atau sedang ditingkatkan ke 5 menurun. Untuk intervensi yang ketiga, diagnosa ketiga, yaitu pencegahan infeksi. Yang pertama, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, cuci tangan sebelum dan sudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien,
Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, anjurkan meningkatkan asupan cairan, jelaskan tanda dan gejala infeksi. SLKI-nya, integritas kulit dan jaringan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan gangguan integritas kulit membaik dengan kriteria hasil 1. Hidrasi dari 3 atau sedang menjadi 5 atau meningkat, tekstur dari 2 atau sedang menjadi 5 membaik. Kemudian untuk implementasi sendiri merupakan suatu bentuk dari tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, pada asuhan keperawatan ini, yaitu yang akan saya lakukan itu perawatan kaki, yang akan dilakukan dengan cara direkam menggunakan handphone. Kemudian untuk evaluasi sendiri, evaluasi itu kita akan menilai apakah tujuan dari kita lakukan rencana keperawatan tadi apakah berhasil atau tidak. Ini simulasi yang akan saya lakukan. Jadi pada pasien ini mengalami eksim serotik pada kaki, yaitu kakinya itu kering. Kemudian akan dilakukan perawatan kaki sesuai dengan buku Black and Hawkes dan juga dari intervensi yang saya dapatkan di Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, yaitu perawatan kaki, yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit itu sendiri, karena kulit itu kering dan semakin bertambahnya usia, kelembapan dari kulit itu sendiri akan berkurang. Yang akan dilakukan dengan yang pertama perendaman area yang terkena selama 15-20 menit dengan air hangat. Jadi kaki tersebut akan saya lakukan perendaman secara 15-20 menit. Nah, di sini sebenarnya bisa ditambahkan campuran lain sesuai yang dianjurkan. Tapi kebanyakan apabila tidak sesuai itu akan membuat kaki menjadi lebih kering. Jadi kalau tidak ditambahkan juga tidak apa-apa, hanya menggunakan air hangat. Di sini saya baca sendiri, air hangat di sini bisa membantu untuk meningkatkan pengiriman leukosit dan antibiotik ke daerah yang kering tersebut. Untuk imunnya. Kemudian setelah direndam selama 15-20 menit itu, kita keringkan kulit dengan menepuk-nepuk dengan handuk lembut. Kemudian juga kita lihat tadi kan, apabila kuku tersebut panjang ataupun kotor bisa kita bersihkan atau kita potong. Nah, setelah kita keringkan tadi, di sini ada 2 cara. Karena ada 2 cara, jadi rencananya saya akan memperagakan dua-duanya. Jadi saya lakukan 1 kaki dengan Vaseline dan 1 kaki dengan balutan basah. Jadi untuk menggunakan Vaseline ini, fungsinya untuk memerangkap air. Sebenarnya Vaseline ini ada yang lain juga, tapi karena Vaseline yang saya punya, jadi saya menggunakan Vaseline di sini. Nah, penggunaan Vaseline ini harus setelah dikeringkan itu tidak sampai 3-5 menit setelah kering, karena agar kaki itu tidak terkering duluan, jadi yang air yang masih di dalam yang ada di kulit itu bisa meresap. Kemudian yang kedua itu kaki dapat tutupi dengan kaos kaki basah, kemudian kaos kaki basah ataupun kasa basah dililitkan, kemudian kita tutup lagi dengan kaos kaki kering. Baiklah, ini daftar pustakanya. Itu saja Bapak dan teman-teman presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Tiara yang sudah mempresentasikan makalahnya. Kepada Bapak, teman-teman yang bisa memberikan masukan atau pertanyaan kepada Tiara, saya persilahkan, ada 2 sesi pertanyaan. Sesi pertama saya buka. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Selamat sore teman-teman, masih di sini? Selamat sore. Masih menyimak. Selamat sore, masih. Lanjut Ilu. Ada pertanyaan untuk Saudari Tita, kritikan ataupun saran? Jika tidak ada, kita lanjut aja ya. Saya kira Tiara bagus nanti untuk intervensinya. Tadi ada pengembangan ya. Jadi nanti tolong kita nanti simulasi seperti sungguhan ya, Tiara. Ada Tiara? Dengarkan Tiara? Kecil ya suaranya. Ya. Oke ya. Untuk presentasinya bagus. Presentasinya ternyatakan selesai. Dilanjutkan. Informasi dulu untuk teman-teman semuanya.
Kita sampai jam berapa hari ini? Kayaknya nggak selesai. Kalau nggak selesai terpaksa nanti kita hari Senin. Kita sampai jam berapa hari ini? Iya Pak, baterai HP juga udah Iya, habis. kita Pak. sampai jam berapa? Panas. Jam 4 aja gimana, Pak? Oke, jam 4 ya. Kita lanjut lagi hari Senin ya. Iya, Pak. Iya Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Ini masih jam setengah 4 ya, jadi masih ada lagi Matius Dedi. Makasih ya, Pak. Ya. Matius Dedi mana? Siapa? Ya, silakan Matius, presentasi. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore teman-teman. Di sini Matius Dedi akan melanjutkan presentasinya. Kepada Matius Dedi, saya persilakan untuk menyiapkan materinya terlebih dahulu. Matius Dedi. Ya, tunggu. Oke. Nah, lihat lagi dia. Dedi ada di mana, Dedi? Adakah Dedi? Ada Pak, lagi siapin. Oke, Pak. lanjut Dedi. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Siang, Det. Apakah bisa kelihatan? Kelihatan, Det. Kelihatan apanya ini, teman-teman? PPT-nya Dedi bukan kamu. Bagus, Dan. Ngelawak. Sudah pada ngantuk pasti ini ya. Dengar kau yang presentasi udah ngantuk lagi deh, tenang gue. Masih ada pertanyaan. Ya, tunggu sebentar ya teman-teman. Dek, tulisannya putih, tidak kejenuhan. Oh iya kok putih ya? Aku harus. Lapi ya toh, Det. Nggak tahu. Kan bukan kami yang buatnya, Det. Putri pun, Det. Salah background ini, aduh, astaga. Oh iya, kok putih semua kayak ini?
Tapi masih ada yang kelihatan ya teman-teman ya? Aku jelasin Bubar, aja. Det. Nggak kelihatan, Det. Pedih mata aku. Itu nah, yang 2 kok slide bawah tuh nah. Udah Oh iya, kebaca. aku bacain nanti. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Lili. Siang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya. Saya di sini mengambil judul tentang persarapan. Pengertian lansia merupakan klarifikasi umur pada manusia yang telah menghadapi tahap akhir dari sebuah fase kehidupan. Kelompok yang diklasifikasi lansia ini umumnya menjalani suatu proses dalam kehidupan yang disebut agen Frost dan proses menjadi tua menurut WHO tahun 2020. Di sini saya mengambil setruk yang juga dikenal juga dengan istilah Cromfest dan atau brain atop merupakan kerusakan mendadak pendarahan daerah otak dalam suatu pembuluh darah atau lebih. Serangan stroke biasanya mempengaruhi atau mengurangi pasokan oksigen, umumnya menyebabkan kerusakan yang serius atau nekrosis pada jaringan otak. Ini menurut Kualat tahun 2011 halaman 334. Di sini tujuan saya adalah untuk mengetahui definisi stroke dan patologi stroke, klasifikasi pada stroke, gejala pada stroke, faktor risiko pada stroke, dan untuk mengetahui pencegahan stroke. Manfaat penulisannya adalah penulisan ini termasuk pada lingkungan pendidikan dalam keperawatan medikal bedah yang difokuskan untuk memperluas wawasan terhadap stroke. Dan untuk mengetahui pengaruh pemberian latihan ROM terhadap kekuatan otot pada pasien. Kok hancur ini? Di sini korelasi lansia dengan penyakit COVID-19 menurut PDPI tahun 2020 dalam jurnal Yanti DKK 2020, coronavirus yang sedang menjadi wabah di Indonesia adalah dan di dunia saat ini dikenal dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome atau coronavirus. Penyakit sesak nafas berat ini ditimbulkan oleh virus yang bisa dikenal dengan pneumonia COVID. Menurut CDC tahun 2020 dalam jurnal Yanti DKK 2020, berdasarkan data yang disebut oleh Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi di Cina, di Cina ini menyebutkan bahwa sekitar 80% kasus menunjukkan gejala awal dengan sakit ringan, dengan para lansia memiliki resiko tinggi terinfeksi virus corona jenis baru ini. Konsep lansia adalah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Dimaksud dengan lansia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas atau lebih. Juga mendefinisikan lansia sebagai seorang yang telah berusia lanjut dan telah menjadi
perubahan-perubahan dalam sistem tubuhnya. Batas lansia menurut WHO dalam jurnal Naftali tahun 2017 membagi lansia menurut usia ke dalam 4 kategori, yaitu usia pertengahan itu umurnya 45 sampai 56 tahun, umur lansia itu 60 sampai 74 tahun, usia tua itu umurnya 75 sampai 89 tahun, usia sangat lanjut itu lebih dari 90 tahun. Di sini ada etiologi. Etiologinya adalah etiologi dari stroke. Yang pertama itu adalah trombosit arteri. Trombosit arteri merupakan gangguan berupa gumpalan darah dalam arteri yang sangat berbahaya karena dapat menyumbat atau menghentikan aliran darah ke organ-organ penting dalam tubuh. Yang kedua, etiologinya adalah emboli berbentuk trombus di otak. Ini emboli merupakan kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah dan gelembung ini tersangkut di dalam pembuluh darah yang menyebabkan menyumbatnya pada aliran darah. Yang kedua adalah pendarahan arteri, merupakan pendarahan yang terjadi di dalam jaringan otak manusia. Kondisi ini disebabkan karena pecahnya pembuluh arteri di bagian otak hingga menyebabkan pendarahan lokal di jaringan sekitar dan menyebabkan matinya sel-sel otak. Klasifikasinya di sini ada beberapa macam klasifikasi stroke. Yang ada dua, yaitu adalah berdasarkan patologis ada penyebab stroke iskemik. Ini ada 3, adalah thrombus ischemic attack atau TIK, yang kedua adalah thrombus cerebral, yang ketiga adalah emboli cerebri. Yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan patologis dan penyebab stroke hemoragi. Ini yang pertama adalah pendarahan intracerebral dan pendarahan subsisibal. Di sini komplikasinya yang pertama adalah tekanan darah tidak stabil, edema cerebral. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan cairan. Yang selanjutnya adalah kerusakan sensori. Yang kelima adalah infeksi seperti pneumonia. Yang kelima adalah perubahan tingkat kesadaran. Yang keenam adalah aspirasi. Yang keenam adalah konstruktor emboli paru. Yang selanjutnya adalah kematian. Di sini saya mengambil intervensinya itu adalah ada 3 diagnosa. Yang pertama adalah perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Di sini dengan normal perfusi perifer dipertahankan pada skala 2, ditingkatkan pada skala 4 dengan indikator sebagai berikut adalah kelemahan otot, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik. Berikutnya adalah manajemen sensasi perifer. Dengan manajemen sensasi perifer ini adalah identifikasi penyebab perubahan sensasi, perubahan kemampuan mengidentifikasi atau mengatur benda. Itu adalah monitor perubahan kulit, anjurkan memakai sepatu lembut. Yang kelima adalah kolaborasi pemberian analgesik atau obat-obatan. Yang kedua adalah gangguan mobilitas fisik dan berhubungan dengan kekuatan otak. Nah, ini yang akan saya ambil adalah dengan notnya adalah mobilitas fisik dipertahankan pada skala 2, ditingkatkan pada skala 4. Dengan indikator sebagai berikut adalah kekuatan otot, rentang gerak,
pergerakan ekstremitas, dan kelemahan otot. Dengan nicknya adalah dukungan mobilitas dengan identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, monitori frekuensi jantung dan tekanan darah. Misalnya anjurkan mobilitas fisik dini. Yang keempat adalah identifikasi adanya nyeri atau keluhan lain. Yang ketiga adalah risiko jatuh dan atau kekuatan otot menurun adalah dengan nicknya adalah tingkat jatuh dipertahankan pada skala 2, ditingkatkan pada skala 4 dengan indikator sebagai berikut: jatuh dari tempat tidur, jatuh seperti saat berdiri, jatuh saat berjalan, jatuh di kamar mandi. Yang nicknya adalah pencegahan jatuh, identifikasi faktor jatuh, identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh. Yang ketiga adalah dekatkan bel atau seperti lonceng untuk menjaga kewaspadaan. Yang keselanjutnya adalah anjurkan tidak menggunakan alas kaki yang licin. Yang kelima adalah anjurkan berkonsentrasi saat berjalan. Dedi, waktunya udah lewat 10 menit ya, Dedi. Bisa dipercepat? Ya, baiklah, Hilo. Baiklah, di sini implementasinya adalah yang pertama adalah aktivitas pasien harus dibantu keluarga yang kaji lakukan DOM, terus kaji kekuatan otot. Evaluasinya adalah pasien mengatakan lemas dengan tekanan darah 150, dengan keadaan umum tampak lemas, dengan hanya adalah hemiparisme dengan mengatasi lemas dengan P-nya. Oke. Di sini simulasi saya akan mengambil rom pasif. Sini Baiklah, terima kasih atas presentasinya Dedi. Kepada Bapak, teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran kepada Dedi, saya persilahkan. Ada 2 sesi tanya jawab. Saya buka sesi pertama. Ada yang ingin bertanya atau kritik atau saran? Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Baiklah, jika tidak, saya akan kembalikan kepada Pak Lili. Jadi, iya, Pak. tunggu sebentar ya. Saya ini dulu ketik dulu ya. Ya, Pak. Bu, juga Bu. Tunggu sebentar ya. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Sebentar.
Baiklah untuk Dedi ya. Dedi nanti diperbaiki untuk PPT-nya ya, Bu ya. Buat yang bagus. Kemudian untuk intervensinya ya, kayaknya belum mengena ya, Bu ya. ROM-nya jadi antara masukmu dengan intervensinya nanti tolong dijelaskan lebih spesifik. ROM seperti apa tadi, pasif apa pasif ya tadi ya. Tapi seperti apa juga tidak tergambar tadi di dalam PPT-nya. Jadi dengar enggak ya Dedi ya? Ada Dedi? Dedi? Halo? Dedi? Oh iya Pak, iya Pak. Nah, kayaknya ngomong dia. Hai, enggak apa-apa lah, udah sore. Ya, jadi itu ya Dedi ya, tolong nanti diperbaiki dengan baik. Iya Pak. Nah, jadi ini yang terakhir untuk hari ini ya, si Dedi ya. Jadi teman-teman semuanya, untuk PPT dibuat yang baik, untuk makalah dibuat yang baik. Nanti semua akan saya publikasi. Untuk PPT-nya saya rencanakan saya publikasikan di slide share. Kemudian untuk makalahnya saya akan publikasikan di Akademi Edu. Jadi mohon dibuat sebagus mungkin. Nanti nama Anda sudah record di dalam situ. Jadi bisa dipakai oleh orang lain nanti kalau memang PPT-nya bagus ya. Mohon maaf Pak, kurang jelas Pak. Oh iya, ya sudah kalau kurang jelas nanti besok saya jelasin ulang lagi ya. Iya Pak. Untuk hari ini pertemuan saya cukupkan. Sebelum kita selesai saya akan presentasi ulang. Tetapi presentasinya tinggal mengisi ya, mengisi form evaluasi yang saya akan kirim ke dalam link ya. Ya, silakan isi form evaluasi di dalam link. Baik Pak. Ya, waktunya hanya 5 menit, silahkan diisi. Iya. Pak, mohon tanya Pak, mohon maaf, ini yang isinya semua kan Pak, atau yang hanya sudah presentasi saja Pak? Semuanya. Oh ya baik Pak. Iya, semuanya. Udah Pak. Udah Pak. Ya. Udah Pak. Oke. Hari Senin kita mulai jam berapa? Berapa? Hari Senin mulai jam berapa? Mungkin seperti biasa saja Pak, yang seperti tadi Pak. 8 ya? Iya Pak. Ya Pak. Ya, berarti pakai Iya mic Pak. aja. Pakai mic kuotanya sanggup enggak? Gimana Pak? Kalau pakai mic kayak gini kuotanya sanggup enggak? Boros Pak.
Boros, Pak. Ya. Jadi gimana? Pakai WA terpaksa kirim video. Pak, saya belum ngisi form, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Sudah habis, Ayo, Ayu. Pak. Nggak bisa diklik, Pak. Nggak bisa Alpa. ngisi. Alpa. Udah lewat 5 menit berarti. Alpa. Apa, Den? Alpa. Diulang lagi. Ya, Pak. Mungkin sinyal, Pak, ya. Pertemuan hari ini nanti saya akan coba ini ya, rekam, jadi semuanya akan terrekord. Nanti teman-teman juga bisa lihat hasil dari kegiatan hari ini. Ya, Pak. Baik, terima kasih banyak. Baik, Pak. Dan terima kasih untuk semuanya. Besok kita insya Allah ketemu hari Senin lagi ya. Ya, Pak. Amin. Ya, Pak. Selamat sore. Baik, Pak. Kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak, terima kasih Kakak dan teman-teman. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Terima kasih Pak. Masih pada semangat. Oke. HP ku panas. Makasih Pak. Boleh keluar ya, boleh. Baik. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak Dewi. Keluar, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh keluar ya.